Yang lain nih. Hidupkan video semua. Hidupkan videonya semua. Ya, semuanya. Muhammad Abdul videonya. Khairul Fajri videonya. Anissa. Bisa dengar suara saya nih? Bisa, Pak. Dengar. Ya. Bisa, Pak. Nah, hidupin videonya semua. Siap, Pak. Nah, dia. Nah, bisa nggak on aja ya. Upload hidupin videonya tulis. Ya Pak, maaf Pak, baru lambat. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. bentar ya. Teman Ah, Ana, apa? Fazli, Wismo nggak bisa masuk, Pak. Fazli sama Apa? Wismo kena jaringannya, Pak. Karena jaringannya. Iya, lagi loading masuk, Pak. Ya, saya tunggu sampai dia masuk. Oke, Pak. Ya, tunggu sampai masuk. Siap, Pak. Yang kelompok satu sekarang siapa? Orang tuh ikut kelompok satu. Iya, Pak. Saya, Fazli, Wismo, Rizky Yoda, dan Aditya Fiandra. Satu lagi Muhammad Afandi, Pak. Yang lain masih bisa presentasi dulu sebelum yang lain itu. Sebelum yang dua itu. Harusnya sudah di prepare itu jaringannya. Anda kan mau kuliah. Maaf, Pak.
Berapa orang satu kelas? 34, Pak. 34 kurang 2, 30. Berarti 4 orang lagi. Salah satu isi terlambat. 3 lagi. Oke, udah bisa masuk itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos Hasan Aditya Fiandra, mana Aditya Fiandra? Gak dengar nih Aditya Fiandra. Tadi saya panggil. Hadir, Pak. Aditya Fiandra. Mana videonya? Mana videonya? Ana, Pak. Ah, Udah ada, Pak. oke. Oke. Afrolobis. Oke. Idul Fitra. Oke. Aldi Prayoga. Hadir, Pak. Mana videonya Aldi Prayoga? Ada, Pak. Aldi Prayoga. Videonya Hadir, Pak. aktifkan. Nggak tahu caranya, Pak. Oh, kok hilang. Itu kan mic-nya Aldi Prayoga. Udah, Pak. Putra. Andri Saputra. Videonya. Oke. Anissa. Hadir, Pak. Oke. Arfandi. Hai Pak. Videonya. Bayu Irawan. Hadir Pak. Oke, Bayu Puyung. Bismo udah masuknya. Ya, Pak. Hadir. Apa tuh, Pak? Puyung. Dina Khairina. Dina. Mana Dina nih? Dina Khairina. Faru Rozi. Hadir Pak. Oke. Fajri Yustiadi. Hadir, Pak. Oke. Fauzi Saputra. Hadir Pak, hadir. Oke. Ilham. Hadir, Pak. Oke. M. Fali Habib Zaberti. Hadir Pak.
Oke. M. Fikri. Hadir Ustaz. Ah, Hadir Ustaz. oke. Abduh. Muhammad Abduh. Hadir Ustaz. Oke. Muhammad Fazli. Hadir Pak. Oke, Fazli. Habibi Rizik. Hadir Pak. Oke. Khairul Fajri. Hadir, Pak. Khairul Fajri. Oke. Muhammad Zaki Dafala. Hadir, Pak. Dafala. Oke. Mustaqim. Hadir Pak. Mustaqim. Oke. Rahmadin Fajri. Hadir Pak. Rahmat Fauzan. Rahmat Fauzan. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Ridwan Shah. Ridwan Shah. Ridwan Shah nak dah. Rijalul Fikri. Hadir Pak. Oke. Rizky Yoda. Hadir Pak. Oke. Tinta Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Wahlul Gamas Raid. Hadir Pak. Oke. Zaidatul Ainun. Hadir, Pak. Dina, nak ada Dina? Hadir, Pak. Ah, mana Dina ada? Mana kamu tadi? Kurang stabil, Pak. Gak dengar saya panggil. Oke, lanjut. Oke, saya ulang lagi. Baik. Ustaz. Ini pertemuan kedua. Kita lanjut. Ya. Saya belum absen. Rahman Afri Yuda. Oh, Rahman Afri Yuda. Oke, ya, sip. Thank you, Rahman. Sorry, Ya Pak. saya lupa memanggil nama kamu. Ya Oke. Pak. Oke, lanjut ya. Baik, pertemuan kali ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok satu, silahkan Anda prepare materi Anda. Ini udah kalau kok nggak di-share nih materinya di grup. Kelompok satu. Ya, ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok dulu yang hidup apa mikrofonnya. Ketua kelompoknya Muhammad Fazli, Pak. Nah, Fazli saja dulu yang mewakili. Share grup materinya di WA, kemudian baru kita mulai. Teman-teman tahu semua ya. Moderator. Iya. Moderator saya ingin moderator Rahmat Fauzan. Mana ada Rahmat Fauzan? Pak. Oke, Rahmat Fauzan, kamu moderator ya. Ini Fazlinya nggak tahu Pak, soalnya saya kelasnya kemarin kelas A, saya kan salah ambil kelas. Moderator. Jadi Fazlinya
tunggu dari Fazli apa dia masukin ke Ah. grup ke kelompok lain atau gimana itu tadi belum ada Fazli kasih tahu kalau masuk kelompok apa. Bisa. Coba. Iya, moderator nggak bisa kamu jadi moderator. Moderator saja. Saya ingin kamu jadi moderator. Mau kelompok mana nanti lah kamu sama Fazli baru diskusi ya. Afwan Pak, sudah di-share Pak. Oke, Di grup. pimpin. Sudah dikirim. Oke. Ya, sekarang Rahmat Fauzan moderator, silakan pimpin diskusi kita. Kamu yang mengatur semuanya. Ya, sekretarisnya Zaidatul, sekretaris nanti pertanyaan semuanya nanti Zaidatul yang catat semua ya. Oke? Bisa dimengerti? Ya, Pak. Pak. Oke, saya serahkan kepada Rahmat Fauzan untuk memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Pada Rahmat Fauzan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 1 yang bertugas sebagai moderator ingin menampilkan hasil diskusi yaitu tentang materi dari diskusi kami yang akan disampaikan oleh Muhammad Fazli. Kepada Muhammad Fazli, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Kawan-kawan sekalian dan Pak Taufik yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Yang siang ini alhamdulillah kita akan menyampaikan makalah dalam mata kuliah Pancasila. Bersalawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba beliau manfaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya selaku ketua akan menyampaikan makalah yang berjudul Pancasila dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia. Saya sebagai ketua, anggota kami ada 5. 1, Puyung Wismo Ridhoi, Aditya Fiandra, Muhammad Arfandi, Muhammad Zaki Dafala, Rizky Yoda Putra Tama. Terlepas dari itu, kami meminta maaf. Semoga makalah ini bisa menjadi bahan rujukan bagi pembaca mengenai sesuatu yang memiliki kait bangsa Indonesia.
Maka pembahasan kami ada 4. Yang pertama, peristiwa Sumpah Palapa. B, sejarah kebangkitan nasional, yang nanti dalamnya ada organisasi Budi Utomo. C, peristiwa Pancasila. D, perumusan Pancasila dalam sidang DPUPKI dan BPK. Pada kehidupan, latar belakang, bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan bersifat universal yaitu Pancasila. PP nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila adalah pelajaran wajib diajarkan di perguruan tinggi. Pancasila memiliki peran penting untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Melalui belajar Pancasila secara benar, maka bangsa Indonesia akan terkadang menghadapi tantangan sekaligus menggapai peluang. Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung pada setiap. Nah, maka kita langsung masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah kita ada 4. 1, apa itu Sumpah Palapa? Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara kebangkitan nasional dengan Budi Utomo? Yang ketiga, rincikan pemuda nilai-nilai yang terkandung dalam Pak, maaf Pak. Fazli pakai di HP Wisma aja ya Pak. Gimana? Fazli ngomongnya di HP Wisma aja Pak. HP Fazli lelet Pak. Ya. Kami gak Dekat-dekat ya. Gak apa-apa. Lanjut. Terjadi tadi permasalahan sinyal. Oke, kita masuk bab kedua pembahasan. Kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama A, yaitu peristiwa. Sebentar. Fazli, bisa kamu kan bisa share apa itu? Share materi di situ. Jadi kamu tinggal langsung bacakan di sana. Nggak bisa? Terus presentasikan apa kamu di situ? Nggak bisa? Fazli pakai HP Pak, nggak ada laptop. Ya kan bisa juga dari HP. Share presentasi. Ini loh. Ya. Bentar Pak. Bentar, dari di apa ini dulu. Mana apanya? Iya, kan masih bisa itu. Masa iya kalian nggak bisa? Nah kayak gitu kan buka share apanya materinya. Oke Pak, bentar nih Pak. Oke. Mulai berbagi tuh biar ibu cari. Di mana nyarinya? Udah berbagi layar tapi di mana?
Titik 3 di atas kanan. Oh, tidak bisa membagikan. Dek, dia ada, Dek. Woi. Dah. Ini jalan aja. Udah kelihatan, Pak? Udah, aku semua udah. Ini langsung lengkap. Nah, ada. Kami apain aja antumnya? Mana kebetulan? Berhenti pakai itu. Nggak ada. Ya, Pak. Ya, bagiin kan ini baginya pakai ini, paham nggak sih? Makanya ada aman. Biar anak pakai biar anak Duduk kan. Scroll. Dia kan. Lanjut, Pak. Harusnya ada. Wismo, mati hati Wismo. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Jangan di situ, Dek. Ih, dia mau masuk juga. Dek, ada yang berapa? Pak, kita lanjutkan, Pak. Masih ada.
Ya, lanjutkan tuh. Apa lagi? Baik Pak. Sesuaikan dengan yang dia baca. Ya, kami lanjutkan. Bab kedua yaitu pembahasan. A. Peristiwa Sumpah Palapa. 1. Latar belakang peristiwa Sumpah Palapa. Sumpah Palapa atau Amukti Palapa adalah sumpah yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada setelah pengangkatan dan dilantiknya ia menjadi Mahapatih Amangkubumi yang bergelarkan Maha Menteri Mukya Empu Gajah Mada. Sumpah Palapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit. Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih kerajaan Majapahit karena jasanya yang besar terhadap Majapahit. Karena jasanya yang besar terhadap Majapahit, terutama dalam menyelamatkan Halagamet sewaktu pemberontakan yang dipelopori Dharma Putra R.A. Kuti pada tahun 1339 Masehi. Kitab Pararaton bab 8. Dapat diketahui bahwa jasa Gajah Mada pada peristiwa R.A. Kuti tersebut merupakan sebuah alasan penobatan dirinya sebagai Patih Amangkubumi. Kitab Pararaton juga menjelaskan bahwa peristiwa Sumpah Palapa ketika Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih di hadapan para pembesar Majapahit dan disaksikan Ratu Tribuana Tunggadewi. Pelantikan Gajah Mada menjadi patih tidak lepas dari pengabdian dan perjuangannya yang begitu besar kepada Majapahit. Melalui pengalamannya menjadi patih di Daha selama 3 tahun, Tribuana Tunggadewi mengeluarkan kebijakan untuk segera mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih. Oke, yang kedua. Dari pembahasan yang pertama, yang kedua itu nilai dan ideologi dari Sumpah Palapa. Sumpah Palapa memiliki nilai-nilai luhur dari segi isi, nilai dan ideologi. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada mengandung makna yang mendalam karena diucapkan atas keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah Palapa berisi pernyataan suci yang diucapkan Gajah Mada di hadapan Ratu Majapahit dengan disaksikan oleh para menteri dan pejabat-pejabat kerajaan lainnya. Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada dengan semangat perjuangan untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa secara umum berisi tentang sebuah ikrar yang tidak merasakan atau menikmati kemewahan sebelum Nusantara disatukan. Kandungan nilai dan ideologi Sumpah Palapa tersebut juga sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Kakawin Sutarsomo karya Empu Tantular, seorang punjangga, pemikir, sekaligus filosof dari kerajaan Majapahit. Secara keseluruhan, Kakawin Sutarsomo bercerita tentang seorang pangeran Sutasoma beragama Buddha yang tidak menyukai tahta kerajaan dengan penobatannya sebagai raja. Dan ia memilih untuk mengasingkan diri ke hutan dan hidup dan sederhana sambil mengajarkan ajaran Buddha. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pun sejalan dengan Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada, yang juga sejalan dengan semboyan kerajaan Majapahit yaitu Mitreka Satata yang berarti persaudaraan yang satu dengan landasan persamaan derajat. Baik Sumpah Palapa, Bhinneka Tunggal Ika maupun Mitreka Satata, ketiganya merupakan sebuah semangat yaitu nilai dan ideologi yang menyatukan keberagaman Nusantara dalam wadah kedaulatan negara yang satu, Nusantara Indonesia. Ya, itu adalah satu pembahasan kami yang pertama yaitu Sumpah Palapa. Lanjut pembahasan yang kedua, B. Sejarah Kebangkitan Nasional. 1. Latar belakang berlahirnya organisasi Budi Utomo di Indonesia.
Budi Utomo mungkin bagi sebagian orang tidak asing lagi mendengarnya. Sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sofia School of Leading for Incandescent Arsten, yaitu Gunawan, Dr. Cipto Mongen, Kosemo, dan Sosarji, serta RT Aryo Tirkusumo. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo tak bisa lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun bukan pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Dr. Wahidin sendiri adalah seorang alumni Sofia yang sering berkeliling kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengempanyekan gagasannya mengenai bantuan dana. Dan bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Gagasan ini akhirnya beliau kemukakan kepada pelajar-pelajar Sofia di Jakarta. Dan ternyata mereka menyambut baik gagasan tersebut, dan dari sinilah awal perkembangan menuju keharmonisan bagi orang-orang Jawa dan Madura. 2. Tujuan berdirinya organisasi Budi Utomo ini di Indonesia. Budi Utomo sebagai organisasi pelajar yang bermuncul ini secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan Hindia, di mana yang jangkauan gerak semulanya hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura yang kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan agama. Namun perkembangannya terhadap perdebatan mengenai tujuan Budi Utomo, di mana Dr. Cipto Mangunkusumo yang bercorak politik dan radikal, Dr. Rajiman Widyodiningrat yang cenderung kurang memperhatikan keduniawaan, serta Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, yang lebih banyak memperhatikan reaksi pemerintah kolonial daripada memperhatikan reaksi dari penduduk pribumi. Setelah perdebatan yang panjang, maka diputuskan bahwa jangkauan gerak Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya pendidikan dan budaya. Pengetahuan bahasa Belanda menjadi prioritas karena tanpa bahasa itu, seseorang tidak dapat mengharapkan kedudukan yang layak dan dalam jenjang kepegawaian kolonial. Dengan demikian, Budi Utomo cenderung untuk memajukan pendidikan bagi golongan priai daripada penduduk pribumi pada umumnya. Slogan Budi Utomo berubah dari perjuangan untuk mempertahankan penghidupan menjadi kemajuan secara serasi. Hal ini menunjukkan pengaruh golongan tua yang moderat dan golongan priai yang lebih mengutamakan jabatannya. Ya, yang ketiga, bagaimana reaksi Belanda terhadap kelahiran Budi Utomo di Indonesia? Kehadiran Budi Utomo dalam pergolakan politik di Hindia pada saat itu mengundang reaksi yang kurang enak dari Belanda yang tidak senang dengan kehadiran si Molek dan mengatakan bahwa orang-orang Jawa makin banyak cincong. Lain halnya, menurut M. de Cleves dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern yang menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal Van Hus yang menyambut baik Budi Utomo sebagai tanda keberhasilan politik etis yang menghendaki adanya suatu organisasi pribumi yang progresif, moderat yang dikendalikan oleh para pejabat maju. Namun pejabat-pejabat Belanda hanya mencurigai Budi Utomo yang dianggap sebagai gangguan potensial. 4. Bagaimana perkembangan organisasi Budi Utomo di Indonesia? Perencanaan eksistensi Budi Utomo di Indonesia
dibuktikan diadakannya kongresnya yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Dalam waktu singkat, Budi Utomo mengalami perubahan orientasi. Kalau semula orientasinya terbatas pada kalangan priai, maka menurut daran yang dimuat dalam Bataviac New Blast tanggal 23 Juli 1908, Budi Utomo cabang Jakarta menekankan cara baru bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Di dalam kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Tidak mengadakan kegiatan politik. 2. Bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan. 3. Mengangkat Raden Adipati Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar sebagai Ketua Budi Utomo. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirto Kusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial. Sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Di bawah kepengurusan generasi tua, kegiatan Budi Utomo yang awalnya terpusat di bidang pendidikan, sosial dan budaya, akhirnya mulai bergeser di bidang politik. Strategi perjuangan Budi Utomo juga ikut berubah. Dari awalnya sangat menentukan sifat pro-nasionalisme menjadi lebih kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Itu yang kedua, yaitu Budi Utomo. Yang ketiga, poin kami yang ketiga yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. 1. Sejarah Sumpah Pemuda. Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah masih mengalami kegagalan. Disebabkan perlawanan terhadap penjajah masih bersifat kedaerahan, sehingga mudah diadu domba oleh penjajah dengan politik divide et impera yang artinya dipecah lalu dikuasai. Politik divide et impera yang artinya dipecah lalu dikuasai. Setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan mengalami perubahan, yaitu dengan membentuk organisasi yang terorganisir dan bersifat nasional. Organisasi pertama yang dibentuk adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo dan diketahui oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi penggerak serta pendorong bagi munculnya organisasi kepemudaan di Indonesia. Organisasi yang terbentuk setelah munculnya Budi Utomo antara lain 1. Trikoro Dharma yang nantinya berganti nama menjadi Jong Java yang diketuai oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo berdiri pada tahun 1915. Yang kedua, Jong Sumatranen Bon, Persatuan Pemuda dan Pelajar Sumatera berdiri pada tahun 1917. Yang ketiga, organisasi yang terbentuk setelah munculnya Budi Utomo yaitu Jong Ambon, Persatuan Pemuda dan Pelajar Ambon yang berdiri pada tahun 1918. Selanjutnya, muncul lagi organisasi Jong Minahasa, Persatuan Pemuda dan Pelajar Minahasa berdiri pada tahun 1918 sampai 1919. Dan terakhir, organisasi yang muncul setelah Budi Utomo yaitu Jong Celebes, Persatuan Pemuda dan Pelajar Celebes berdiri pada tahun 1919. Semakin gencarnya keinginan untuk mempersatukan semua organisasi pemuda seluruh Indonesia menimbulkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengusir penjajah. Maka tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dilaksanakanlah Kongres Pemuda 1 di Jakarta dengan ketuanya M. Tabrani. Hasil Kongres Pemuda adalah baru berhasil menimbulkan kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan kesatuan bahasa, tetapi belum sampai berhasil diwujudkan. Tujuan Kongres Pemuda 1
adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan sentral atau nasional. Untuk mewujudkan hasil Kongres Pemuda 1, maka pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda 2 yang diketuai oleh Sugondo Jojo Pospito. Dan hasil dari Kongres tersebut dikenal dengan Sumpah Pemuda. Maka inilah yang dinamakannya Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jalan Kramat Raya 0106 Jakarta Pusat yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut sebagai berikut. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda 2, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya, ciptaan Rudolf Supraman yang dinyanyikan dengan suara biola tanpa syair. Akan tetapi, bendera merah putih tidak dapat dikibarkan karena dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke, yang kedua, nilai-nilai luhur dalam semangat Sumpah Pemuda. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Latar belakang dari peserta Kongres Pemuda yang beraneka ragam tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan tekad persatuan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Kesadaran mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa diletakkan sebagai tujuan utama. Yang kedua, nilai-nilai luhur dalam semangat Sumpah Pemuda yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ikrar Sumpah Pemuda tidak akan tercapai jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi oleh pemuda peserta Kongres Pemuda 2, dan ini menjadi modal kuat bagi kita untuk terbebas dari penjajah bangsa asing. Yang ketiga, sikap cinta tanah air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan tekad pemuda Indonesia dalam menggalang persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Yang terakhir, yaitu menghargai dan menerima perbedaan. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, serta budaya yang bukan menjadi penghalang dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bahkan menjadi unsur penguat persatuan dan kesatuan. Dengan keberagaman yang ada, kita harus menjunjung tinggi sikap saling hormat menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Semangat menghargai perbedaan telah ditunjukkan dalam Kongres Pemuda 2 dengan adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Ya, itulah tadi isi dari Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda. Next, yang terakhir itu perumusan Pancasila dalam sidang BPU PKI dan PPKI. 1. Periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan langkah awal menuju kemerdekaan. Maka oleh karena itu, saat dibentuknya BPU PKI yang difasilitasi oleh Laksamana Medah, tidak sedikit pun ada intervensi dan pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPU PKI ditunjuk secara adil. Bukan hanya atas dasar konstitusi, melainkan juga atas dasar integrasi, integritas, dan rekam jejak dalam konstitusi masing-masing.
Dan selanjutnya, sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Legend Umakichi Harada, seorang panglima tentara Jepang ke-16 yang berpusat di Jakarta pada 28 Mei 1945. Pada sidang tersebut diketahui bahagia ada 4 orang pengusul. Pertama, MR Muhammad Yamin. Kedua, Insinyur Soekarno. Ketiga, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo. Keempat, MR Supomo. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, salah satu pengusul dasar negara dalam bidang BPUPKI, Insinyur Soekarno, yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyampaikan 5 butir gagasan sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada literatur sejarah, kelima butir gagasan inilah yang dinamakan Pancasila. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno. Kemudian setelah itu dibentuklah panitia 8 orang yang diketuai oleh Soekarno yang nantinya akan kita kenal sebagai panitia 9. 2. Periode perumusan Pancasila. Maaf Pak, tempat Pak kami azan Pak. Jadi bentar Pak.
Udah, yuk, salat, yuk, salat. Salat dulu. Salat man, salat. Salat weh. Salat, bye. Izin live ya teman-teman. Assalamualaikum. Enggak, kelompok satu. Mana kelompok satunya lagi nih? Hadir Pak. Ya, lanjut aja. Pak, izin Pak, saya tadi surat absen Pak. Hah? Surat absen. Ya, Ridho. Terima kasih Pak. Ya.
Lanjut aja. Saya kasih waktu 15 menit lagi. 15 menit lagi untuk presentasinya. 12 menit lagi. Ya. Bagaimana? Ya, lanjut. Oke, Pak. Dua. Periode perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembentukan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia yang nantinya terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Jakarta Charter itu yang kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini nantinya. Pada saat para pemimpin Indonesia yang sedang mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan perubahan terhadap politik di Indonesia, khususnya tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, yakni dibomnya dua kota besar di Jepang. Kala itu yaitu kota Hiroshima. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke, Pak, lanjut ya, Pak, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Tadi koma, Pak, maaf, Pak. Pada saat para pemimpin Indonesia yakni dibomnya dua kota besar di Jepang kala itu, yaitu kota Hiroshima 6 Agustus dan kota Nagasaki 9 Agustus. Sehari setelah pengobaman Hiroshima, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan maklumatnya yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketiga, dan pada 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Pada tanggal 9 Agustus, Amerika kembali menjatuhkan bom atom ke kota Nagasaki yang meluluh lantahkan kota tersebut, sehingga Jepang makin lemah yang membuat Jepang menyerah akhirnya. Pada akhirnya, pada 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekosongan ini tidak disia-siakan oleh tokoh-tokoh nasional saat itu. PPKI yang semula dibentuk Jepang, diakibatkan Jepang tidak berkuasa lagi, maka para tokoh nasional membuat keputusan politis untuk melepaskan diri dari pengaruh Jepang dan mempercepat kemerdekaan Indonesia. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945, yang mana kala itu Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Wijayoningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Saigon untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan. Namun, di luar dugaan,
pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Perubahan situasi secepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara golongan tua dan golongan muda, sehingga terjadi penculikan. Di sini terjadi penculikan terhadap Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Melalui beberapa cara yang berliku-liku, akhirnya dicetuskanlah bahwa 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan akan dibacakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Maka atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi. Dengan maksud dapat mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wirana Sarmasema, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singoadimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusumo Sementari, dan Ahmad Subarjo. Keputusan yang paling penting pada saat sidang pada tanggal 18 Agustus yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dan mengalami perubahan sebagiannya. Batang tubuh berasal dari rancangan BPU PKI dengan sejumlah perubahan pula sebagian. 2. Memilih presiden dan wakil presiden serta mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk NIP yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 yang diketuai oleh MR Kasman Singoadimejo. Jadi itulah tadi pembahasan isi dari makalah kami, Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Masuk yang terakhir itu bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Pancasila. Ya Allah. Ya Allah. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung pada sila-silanya. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh timan kebijaksanaan dalam bermusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada, yang mana inti dari sumpah tersebut adalah persatuan serta kesatuan tidak pandang suku, ras dan agama. Jadi jagalah persatuan kita sebagai bangsa yang satu, dan juga perjuangan pemuda pada tanggal 28 Oktober dalam penyampaian Sumpah Pemuda, yang mana pada saat itulah pemuda sudah mulai bersatu padu di bawah panji kebangsaan, bukan lagi bersifat kedaerahan. B. Saran. Penyusun tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penyusun akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari pembaca sekalian. Daftar pustaka Soehartono 2001, Sejarah Pergerakan Nasional dan Budi Utomo sampai proklamasi. Perlulah dibaca itu. Syukron. Ya, syukron ala ihtimamikum. Inilah presentasi kami pada siang kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 minta maaf dan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Fauzan. Bentar Pak Fauzan. Anda moderator ya. Cuma langsung lanjut aja Pak. Closing saja Fauzan.
Tetap Oke, siapa maaf, ya. tadi? Yang sekretaris tadi siapa? Bikin catatannya. Oke. Selanjutnya saya beralih. Ya, Kang Fauzan tutup presentasinya. Sekian dari hasil kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 1 dan juga moderator. Silakan matikan mikrofonnya semua. Yang lain tidak ada yang sudah tadi apa lagi nih? Oke. Baik, diskusi kali ini saya rasa saya apresiasi sudah maksimal, tetapi bukan yang saya harapkan. Baik, mungkin saya bikin catatan saja untuk kelompok 1 dan untuk kelompok selanjutnya. Anda presentasi. Di sini presentasi bukanlah membaca ya. Membaca apa yang Anda tulis satu makalah penuh, bukan seperti itu. Ada poin-poin penting yang harus Anda sampaikan dan lainnya bisa dilihat dan dibaca di makalah Anda. Jadi poin-poin penting saja, seperti apa kejadian-kejadian saat Sumpah Pemuda, apa saja pentingnya, itu kan ambil poin pentingnya saja. Tidak lagi semuanya dibaca dari awal sampai akhir gitu ya. Saya tadi sengaja tidak menyela supaya tidak ada problematika ketika Anda presentasi. Tapi sebelumnya coba lihat Fauzi Saputra. Fauzi, kamu pakai baju kaos itu, Fauzi? Iya, Pak. Kamu pakai baju kaos itu? Hah? Iya, Pak. Iya. Iya. Kenapa pakai baju kaos? Belum tahu, Pak. Belum tahu, kemarin nggak masuk? Enggak, Pak. Dia baru Pak, baru masuk. Nah, terakhir ya. Ya, Pak. Baik. Cari baju kaos, baju kemejanya tuh. Ya, Pak, ya. Cari baju kemejanya. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Satu hal, itu satu poin penting. Tetap sekretaris itu bikin catatannya ya. Yang kedua, presentasi saya minta kemarin itu dibagi, meskipun Anda dalam satu kelompok, ya, meskipun Anda dalam satu kelompok, Anda punya bagian masing-masing untuk dipresentasikan. Jadi tidak semuanya diambil oleh ketua atau siapa, hanya satu orang pembagian. Ini hanya siapa tadi yang berbicara? Ahmad Fazli, Pak. Wah, Ahmad Fazli. Hanya Ahmad Fazli saja. Anda punya part masing-masing. Saya minta seperti itu kemarin kan. Nah, Anda nanti diskusi sama teman-teman bagian mana part Anda, yang apa saja yang Anda akan sampaikan nanti di sana. Barulah kita diskusi nantinya, ada beberapa pertanyaan. Hari ini saya tidak mau diskusinya. Saya rasa ini kelompok 1 ini belum siap rasanya untuk presentasi. Untuk materi sudah oke, tapi untuk presentasinya masih banyak kurangnya. Untuk kelompok kedua saya harap tidak ada lagi kejadian seperti ini. Jelas ya? Oh jelas, warna jempolnya semua. Jelas, Pak. Kita belajar, kita kurangi semua yang tidak baik, kita mantapkan yang sudah baik.
Ya. Ya. Jadi nanti anak presentasinya screen. Tidak lagi menggunakan apa. Itu catatan-catatan pentingnya. Oke, itu hal yang kedua. Yang ketiga, untuk kelompok 1 tugas tambahan karena tidak ada diskusi pada kali ini. Tugas tambahan silakan dicatat pertanyaannya. Ya. Ya. Coba dicari. Saya kasih pertanyaan lah. Anda tahu Sumpah Pemuda kan lahirnya Sumpah Pemuda kan adalah persatuan Indonesia ya. Pemuda berikrar bahwasanya ada isinya bangga berbahasa, bangga berbangsa untuk menjadikan persatuan Indonesia. Nah, kita balik kepada urgensi pembelajaran Pancasila di zaman sekarang. Anda tahu bahwasanya pemuda Indonesia itu sudah banyak yang mengikuti atau jadi follower untuk dunia barat. Nah, menurut Anda, bisa ini dicari dalam diskusi ataupun pendapat Anda, apakah pemuda zaman sekarang ini mempunyai persamaan ataupun rasa bersama dengan pemuda yang ada zaman perjuangan kemarin yang berikrar untuk Sumpah Pemuda. Nah, lihat kan, sudah tahu. Anda tahu beberapa aplikasi sekarang, aplikasi TikTok kah itu? Nah, sekarang sampai anak-anak kecil pun bisa itu menggunakannya. Ya, kan sudah tidak lagi menjadi contoh itu. Apakah sama perjuangan pemuda-pemuda zaman dahulu dengan pemuda yang hari ini berjuang untuk persatuan Indonesia? Jika sama, berikan penjelasan. Jika tidak sama, apa membedakannya dan apa solusinya? Oke, kita sedikit kritis ya. Yang kedua, itu jelas tadi pertanyaan pertama? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekretaris? Jelas, Pak. Sekretaris, mana sekretaris? Ya, Pak. Nah, jelas pertanyaannya sudah dibikin? Ya, Pak, udah. Oke. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Ya, dalam sejarahnya Pancasila itu saya ingin Anda jabarkan, Anda cari satu artikel, ya, artikel tentang Pancasila di dalam sejarahnya yang menyatakan Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia, ya. Dari artikel tersebut, untuk kelompok 1 ini ya, untuk kelompok 1, dari artikel tersebut bikin pembahasannya sejarah ideologi ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, ya, dari artikel, kemudian dia bahas di sana. Cukup 2 itu saja. Jelas? Kelompok 1? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kelompok 1 silahkan. Saya ingin itu masing-masing jawabannya ya. Tidak satu kelompok itu jawabannya. Masing-masing jawabannya. Meskipun ada beberapa orang tadi ya. Masing-masing jawaban. Cari perspektif Anda masing-masing. Jadi tugas jadi individu untuk kelompok 1. Itu untuk melengkapi diskusinya. Ya. Saya rasa itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2, 3 dan selanjutnya saya harap untuk presentasinya lebih mantap lagi. Dan sekretaris silahkan dilampirkan nanti di grup hasil catatan-catatannya, apa yang saya bikin catatan dan apa pertanyaannya, biar kita ketahui bersama. Untuk kelompok
Kelompok 1 saya minta itu pertemuan selanjutnya sudah diupload itu jawaban semua. Oke? Boleh dalam bentuk video ataupun dalam bentuk catatan, terserah Anda. Sekian, ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kita cukup, kita akhiri pertemuan kali ini. Iya, Pak. Kita tunggu. Harus kelompok 2 lebih baik lagi daripada perkataan nanti kelompok 1 ini. Oke, Pak. Lebih dan kurang, ada pertanyaan apa dulu, Bis? Saya, Pak. Saya kan kemarin telat, Pak. Hah? Jadi saya kan kemarin telat, belum tahu kelompoknya. Jadi masuk kelompok mana, Pak? Tanya sama Kosmanya, Kosma yang akan mengatur semuanya. Oh iya, Pak, ya. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Wabillahi hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila topik hidayah kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kelompok 2.